Selamat malam saudara-saudara. Baik saudara-saudara yang berada di tempat ini maupun saudara-saudara yang hari ini bersama-sama mengikuti di dalam platform YouTube. Dimanapun saudara berada, Tuhan sedang bersama dengan kita. Bukan Tuhan tidak melihat, tetapi kadangkala yang kita kurang sensitif untuk merasakan kehadirannya. Mari kita bersama pada saat ini kita belajar. Kita buka hati kita sebelum belajar dari firman Tuhan. Kita mohon Roh Kudus menolong kita untuk kita boleh merasakan kehadiran Tuhan yang dekat dengan kita. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, mencoba untuk meneduhkan diri kami. Seringkali begitu banyak suara yang bergemuruh di dalam pikiran kami, yang membuat kami tidak bisa tenang, yang membuat kami terasa begitu kebingungan dan bahkan kadangkala tidak bisa menemukan apa artinya kami memiliki Engkau sebagai Tuhan kami. Kami ketakutan, kami kehilangan damai, kami kehilangan yang menjadi kekuatan kami di dalam kami hidup di tengah dunia ini. Dan Kau tahu Tuhan apa yang terjadi dalam kehidupan kami saat ini. Di saat begitu banyak hal yang tidak lagi sama seperti waktu yang lalu. Ketika ada banyak hal yang terjadi yang tidak sama dengan apa yang kami mau. Tuhan, seringkali yang terjadi kami bertanya kenapa? Dan seringkali kami berkata mengapa ini terjadi kepada kami? Dan ada begitu banyak tanya, ada begitu banyak pergumulan yang membuat kami kehilangan sukacita kami. Malam ini Tuhan teduhkan diri kami. Biarlah kami boleh kembali merasakan hadir-Mu. Biarlah kami boleh menjadi seperti seorang anak yang menemukan kembali tempat kami bersandar di dalam rengkuhan-Mu, di dalam rangkulan-Mu, pelukan-Mu. Biarlah kami boleh merasakan sejenak kami merasakan keheningan damai-Mu memenuhi kembali akan hidup kami. Firman-Mu ya Tuhan, malam ini ingin kami baca. Kiranya Roh Kudus tolong kami supaya bukan hanya sekedar kami bisa membaca firman Tuhan, tetapi kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami miliki, bahkan untuk kami kerjakan di dalam kehidupan hari-hari ini. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Sekali lagi kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, satu sukacita kalau kita ini masih hari ini masih bisa hidup, betul? Ya, ada satu hal yang tidak pernah bisa kita kerjakan dengan tangan kita, yaitu kehidupan. Karena itu ada di luar tangan kita sebetulnya, tetapi itu diberikan oleh Tuhan. Maka kalau hari ini kita punya kehidupan, itu merupakan sesuatu yang luar biasa yang sebetulnya Tuhan masih kita berikan. Hanya saja kadangkala ketika kita melewati hari ini ataupun bangun dan kemudian ingat, aduh ada banyak ini, ada hal itu yang belum selesai dan lain sebagainya. Wah, kalut kita jadinya. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita bersama belajar dari bagian firman Tuhan, yaitu dari kitab Filipi atau surat kepada jemaat di Filipi. Filipi pasalnya yang terakhir, yaitu pasal yang keempat. Dua ayat yang akan kita baca, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Saya bacakan ya bagi kita semua. Inilah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar sabdanya, yang memelihara, dan yang dapat melakukan dalam kehidupan kita.
Nah, saudara, kalimat yang dikatakan di sini itu enak sekali ngomongnya. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Ya, kok gampang begitu istilah orang berkata, kok mudah sekali ngomong jangan khawatir. Kenyataannya bisa nggak kita itu nggak kepikiran? Hidup ini penuh dengan hal-hal yang membuat kita itu kepikiran. Sebetulnya ketika firman Tuhan ini diberikan dan berkata, janganlah kamu khawatir, oleh karena dalam hidup manusia Tuhan tahu kita itu punya banyak kekhawatiran. Itu sebabnya dari Matius pasal yang ke-6 misalnya, mengatakan juga janganlah hendaknya kamu khawatir. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14, jangan kamu takut, jangan gelisah. 1 Petrus pasal yang ke-5 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir, nyatakanlah segalanya, maka ia akan memelihara. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Tuhan tahu kalau pikiran kita itu bisa khawatir. Dan itu yang membuat Tuhan mengatakan janganlah kamu khawatir. Tapi khawatir yang seperti apa yang sebetulnya Tuhan mau katakan? Paulus pada saat menuliskan ini, Tuhan memberikan kepada dia untuk mengingatkan, yang gak boleh dari kita itu bukan kepikiran, tetapi kepikiran yang membuat kita gak bisa lihat segala sesuatu yang lainnya. Nah, itu yang gak boleh. Kalau kepikiran, semua juga kepikiran, ya. Gak bisa berkata, udahlah, gak usah dipikirkan. Ya mana mungkin gak dipikirkan, gitu ya. Kalau kita hari ini harus menyelesaikan ataupun hari ini harus bayar, uangnya belum ada, lalu ngomong udahlah gak usah dipikirkan, ya mana bisa. Ketika kita sakit, rasanya sakitnya berkelanjutan, gak sembuh-sembuh, pengennya sembuh tapi gak bisa. Terus dikatakan, udah jangan dipikirkan, ya gak bisa. Itu ada dalam pikiran kita. Tapi firman Tuhan ketika berkata janganlah kamu khawatir, itu dipakai adalah kekhawatiran yang terus menerus. Nah, permasalahannya adalah bagaimana caranya supaya kita gak seperti itu. Itulah yang disebutkan di dalam firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir, lalu dikatakan apa? Tetapi. Nah, kata tetapi ini ingin menunjukkan kepada sesuatu yang berbeda. Jangan kamu khawatir, tetapi. Nah, tetapinya ini yang penting, itu ya. Nah, apa yang ada di dalam tetapi itu, itulah yang akan bersama-sama kita lihat ya. Firman Tuhan mengatakan apa? Tetapi nyatakanlah segala keinginanmu di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur kepada Allah. Ya. Kalimat yang lain bisa mengatakan tetapi ya, di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, nyatakanlah semua keinginanmu untuk diketahui Tuhan. Gitu ya. Nah, apa yang dikatakan dengan doa dan permohonan? Ya. Krisostom seorang bapak gereja, dia mengatakan doa dan permohonan itu pada dasarnya hampir mirip gitu ya. Orang berkata beda tipis. Bedanya di mana? Kalau doa itu biasanya mau ngomong soal meminta sesuatu yang baik. Kalau permohonan itu adalah meminta supaya yang jelek nggak terjadi. Nah, jadi beda tipis ya. Yang satu adalah meminta yang baik terjadi, yang satu adalah meminta supaya yang tidak baik tidak terjadi. Begitu. Maka dikatakan doa dan permohonan. Ya. Maka yang permohonan ini yang meminta supaya yang tidak baik itu jangan sampai terjadi, perlu ditambah dengan apa? Dengan ucapan syukur. Karena biasanya kalau kita khawatir, maka yang hilang dari diri kita adalah ucapan syukur. Nah, itu yang terjadi. Ya. Apa yang dikatakan di sini merupakan sesuatu yang mengingatkan kita kepada hal-hal yang sebenarnya perlu untuk kita punyai. Apa itu? Saya kasih dengan kata kita perlu punya hatiku. Nah, hatiku itu apa? Hatnya itu mengatakan bahwa bagaimana kita nggak khawatir, bagaimana kita tidak kebingungan adalah kalau kita melihat apa yang kita punya. Jangan lihat yang kita tidak punya, tapi lihatlah apa yang kita punyai hari ini.
Itu yang akan membuat kita merasa masih punya sesuatu. Ya. Ada seorang anak muda dan berkata, waduh hidupku hancur, aku sudah kehilangan, lebih baik mati aja. Pembinanya berkata, sini dulu, kenapa? Gitu ya. Dia bilang, Put, pacarku tuh memutuskan aku pakai WA lagi, begitu ya. Gak ngomong-ngomong, pokoknya putus-putus, begitu ya. Aku hubungi gak bisa lagi. Waduh, hancur sudah hidupku. Betul hancur? Si pembinanya mengatakan, tunggu dulu. Kamu masih punya hidung gak? Ya masih ada, gitu ya. Masih punya mulut gak? Masih ada. Masih bisa ngerasain makanan yang manis, pedas, masih bisa enggak? Ya masih bisa. Masih punya telinga enggak? Masih. Bisa dengar suara enggak? Masih. Punya tangan enggak? Punya. Kaki? Punya. Tubuh? Masih ada. Jadi sebetulnya yang hilang dari kamu apa? Ya bingung. Lihat yang kita punya. Kenapa orang khawatir? Karena seringkali kita yang lihat yang kita tidak punya. Aduh, ini kok di sana punya, aku nggak punya. Maka kita khawatir. Aduh, bagaimana nanti kalau seperti ini? Kalau punya itu, aduh enaknya. Padahal Tuhan sudah beri sesuatu dalam hidup kita. Hari ini Tuhan masih memberikan kepada kita hidup. Hari ini mungkin ada di antara saudara yang mungkin sudah kehilangan orang yang saudara kasihi. Tapi saudara masih punya sahabat. Saudara masih punya anak ataupun menantu ataupun saudara. Lihat yang kita punya. Jangan melihat yang kita tidak punya. Itu yang membuat kita khawatir. Itu yang membuat kita bingung. Ya. Penghasilan dalam pandemi ini turun, betul. Tapi kita masih punya sesuatu kan di rumah kita. Kita masih punya rumah, kita masih bisa makan. Lihat yang kita punya. Jangan kamu khawatir. Naikkanlah di dalam doamu untuk melihat apa yang kau punyai. Itu hatinya. Hati, I-nya apa? I-nya itu ingat. Ingat apa? Ingat yang Tuhan sudah pernah berikan dan sepanjang ini sampai hari ini Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Ingat kalau kita ini anak Tuhan yang Tuhan tebus dengan darah Kristus yang begitu mulia. Kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Ingat waktu-waktu lalu di dalam pergumulan-pergumulan kita juga rasanya nggak bisa lewat, ternyata juga masih bisa lewat. Ingat saat-saat kita merasa bahwa kita itu kehilangan segala sesuatu. Rasanya pengennya mati aja begitu. Tapi toh Tuhan kasih kekuatan dan hari ini masih hidup. Ingat Tuhan masih ada bersama kita. Maka satu hal yang Tuhan beritahukan kepada para muridnya adalah, aku menyertai kamu. Kita sudah hampir dekat Natal ya. Apa yang dikatakan oleh Injil Matius itu? Di bagian awal, ketika Yusuf itu merasa bingung dengan Maria yang mengandung, maka malaikat itu memberitahu kepada Yusuf, anak itu adalah dari yang kudus dari Allah. Dan hendaklah engkau menamai dia Immanuel. Apa artinya Immanuel? Tuhan beserta kita. Itu pasal pertama. Setelah sekian banyak pasal yang dilewatkan, di pasal terakhir, ayat terakhir, Tuhan Yesus yang berkata, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita sebetulnya enggak sendirian. Ingat itu. Ketika Abraham Lincoln, seorang presiden, di tengah pergumulan-pergumulan dia oleh karena ada begitu banyak permasalahan-permasalahan terjadi pada masa pemerintahannya.
Satu hal yang dia punyai yang membuat dia bisa terus berjalan, dikatakan apa? Di dompetnya dia. Itu kalau dibuka, di situ ada satu klip koran yang dia pernah, di mana di dalam klip koran itu ditunjukkan ataupun diceritakan tentang apa yang menjadi keberhasilan dari Abraham Lincoln melewati sebuah masalah. Klip itu ada. Setiap kali dia kesulitan, ya kembali coba lihat itu. Ingat, apa yang pada waktu itu terjadi. Ternyata Tuhan bisa memberikan segala yang baik. Dan itu yang membuat dia kembali melihat, oke, ke depan ada sesuatu, betul. Bisa khawatir? Bisa. Tetapi ketika mengingat apa yang Tuhan sudah berikan, kita bisa berkata, oke, kali ini juga pasti bisa. Saudara, saya cerita sedikit apa yang pernah saya alami. Ya, tadi ditanyakan kepada saya, kok kurusan? Betul, saya bersyukur kalau orang bilang, kurusan, puji Tuhan, begitu ya. Karena itu berarti tambah langsing, bukan tambah langsung, begitu ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena sakit. Jadi bersyukur ya, gara-gara sakit jadi langsing, begitu ya. Mau melangsingkan diri, mau diet nggak bisa-bisa. Sekarang Tuhan kasih mudah, mau langsing mudah, kasih aja sakit, begitu ya. Langsung langsing, wah itu puji Tuhan karena sakit, begitu ya. Nah, apa yang terjadi pada waktu saya sakit? Ternyata ada batu ginjal gitu ya, yang turun yang membuat saya nggak bisa kencing. Waduh, tuh sakitnya setengah mati. Waktu sakit seperti itu baru ingat, kalau bisa kencing itu luar biasa enaknya, itu ya. Pertolongan Tuhan itu luar biasa. Sudah dikatakan oleh dokternya, ini kalau nggak bisa keluar, ya harus dilakukan tindakan operasi. Kami ke rumah, pulang ke rumah, waktu itu saya harus dipasangi kateter, saya bawa kateter begitu. Di rumah, karena itu hari melewati hari Sabtu Minggu begitu. Kami hanya bisa mengatakan, Tuhan, pengennya ya nggak kayak gini, begitu kan? Tapi it's okay. Kalau ini yang Tuhan berikan, ya yuk kita jalanin aja, gitu ya. Kalau harus operasi, ya udahlah, itu memang kalau memang harus melewati. Tapi kalau boleh Tuhan, kalau boleh, kalau bisa jangan. Kan boleh minta kan? Ya, meminta. Orang lain mengatakan, coba suruh loncat-loncat, begitu ya, supaya bisa ini. Loncat-loncat sampai capek juga nggak bisa, begitu ya. Nah, akhirnya saudara, singkat cerita, pada waktu datang lagi ke dokter itu, dia bilang, oke, kateternya dilepaskan dulu. Ya. Waktu kateter dilepas, ternyata batunya juga ikut keluar, begitu ya. Orang lain berkata, bisa keluar ya. Sakit enggak? Saya bilang, enggak. Ya. Ternyata batunya keluar dengan enggak sakit. Wah, kita sudah seneng kan? Wah, ini mujizat ya, katakan. Persis seperti apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-7. Apa yang melampaui segala pikiran itu bisa diberikan. Seneng kan? Seminggu kemudian, tepat seminggu, enggak bisa kencing lagi. Bingung kan? Waduh, sakitnya sama. Kali ini sudah langsung pergi ke IGD. Ya. Sampai di situ dokternya sudah akhirnya dokternya berkata, oke. Seingat dia, waktu dia USG itu, ada batu yang gede, ada batu yang kecil. Kemarin udah keluar batu yang gede, berarti ini tinggal yang kecil. Kalau yang gede aja bisa keluar, yang kecil tentu bisa keluar, dia bilang gitu kan. Oke dah, kalau begitu pasang kateter lagi, nanti mestinya bisa keluar. Nah, apa yang terjadi? Pengennya sama, begitu kan? Tapi ternyata beda. Kateter dilepas, ternyata tetap nggak bisa keluar. Dokternya berkata, ya udah kalau begitu kita akan lakukan tindakan operasi.
Jadi belum siap segala sesuatu, maka mulailah segala sesuatu persiapan-persiapannya begitu. Termasuk juga sudah di scan dan lain sebagainya, lalu kemudian periksa darah, kencing juga harus diperiksa begitu. Nah, ketika kencing tiba-tiba sekali lagi sudah 4 jam nih kali ini. Dari kateter dilepas sudah 4 jam, tiba-tiba keluar lagi sendiri. Begitu ya. Dan ternyata yang keluar lebih besar dari yang sebelumnya. Pak Yohanes Adri, Ketua Sinode, ketika dengar itu, dia bergurau dengan saya, dikatakan, wah ini Pak Li sekarang bisa mengajar teologi of miracle, begitu ya, teologi mujizat. Karena itu memang sesuatu yang nggak masuk akal secara manusiawi. Kok bisa? Karena apa? Karena berdasarkan pemikiran, berdasarkan ini, itu nggak mungkin bisa. Sampai dokternya berkata, ini batunya takut kalah dengan doa ini. Dia katakan begitu. Saudara, apa yang saya doakan? Yang saya doakan hanya berkata, Tuhan, kalau yang lalu Tuhan bisa, kali ini juga mestinya Tuhan bisa juga. Mengingat apa yang Tuhan sudah berikan pada waktu yang lalu, membuat saya lebih tenang melewati. Saudara kepikiran enggak? Ada kepikiran. Tetapi ketika mengingat, saya berkata, ada yang Tuhan sudah bisa kerjakan. Kali ini juga pasti Tuhan punya kerja yang tersendiri. Saudara, itu merupakan sesuatu yang Tuhan berikan. Hatiku, hatnya melihat apa yang kita punyai, jangan yang kita tidak punyai. I-nya mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan di masa lalu. Ku-nya apa? Ku-nya itu adalah ikut aja apa yang Tuhan mau. Saudara, kenapa kita berpikir, kita mikirkan banyak hal. Satu hal yang Tuhan mau dari kita adalah ikut sama Tuhan. Allah kita itu seperti Bapak kita yang lagi gandeng tangan kita melewati segala sesuatu. Kadang kepada papa kita, kalau dia lagi tuntun kita, ya ingat-ingat ya masa kecil gitu ya, papa ajak kita jalan, kita tanya-tanya terus nggak sama papa, Pak ini mau dibawa kemana sih? Kok lewat jalan ini sih? Memangnya nggak ada jalan lain? Apa kita ngomong gitu? Enggak, kita akan ikut aja. Karena apa? Kita percaya papa kita nggak akan membuat kita celaka. Jadi kemana papa kita pegang dan tuntun, kita ikut aja. Kita nggak seperti kambing itu ya. Kambing itu kalau ditarik malah dia mundur ya. Kalau didorong makin mundur begitu ya. Itu kambing ya. Makanya kambing kadang-kala nggak bisa seperti itu, diambil keluar begitu ya. Karena apa? Dia melawan. Apa yang Tuhan mau dari kita? Nyatakanlah itu di dalam doamu. Lalu apa? Ikuti apa yang menjadi jalannya Tuhan. Anggap ini sebagai sebuah petualangan bersama Tuhan. Nah, yang namanya petualangan itu kan kadang-kala ada hal-hal yang ternyata ada sesuatu di situ. Ada ini. Jadi itu menjadi sesuatu yang membuat kita justru lebih bergairah mengikutinya. Karena apa? Karena kita akan melihat apa yang Tuhan berikan itu menjadi seperti permata-permata yang Tuhan letakkan dalam hidup kita. Saya sangat suka dengan apa yang dikatakan oleh seorang bapak gereja yang bernama Anselm. Dia mengatakan, aku percaya, maka aku melihat. Ketika percaya dan kita berkata, ya Tuhan aku percaya, disitulah damai dari Tuhan yang melampaui segala akal akan masuk dalam hidup kita. Tapi seringkali yang menjadi susahnya dari kita adalah kita sulit untuk percaya penuh, sepenuhnya diserahkan. Maka 1 Petrus pasal yang kelima berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Untuk menyerahkan itulah yang kadangkala susah. Maka apa yang Tuhan mau?
Yaitu dia katakan, hendaklah kamu bawa semua permohonan, doamu di dalam ucapan syukur, semua permintaanmu supaya Tuhan tahu. Untuk apa? Itu ibarat sepertinya kita lagi membawa itu kepada Bapa dan berkata, ini loh yang sedang jadi masalah saya. Setelah dibawa, bagaimana? Serahkan kepada Dia. Saya pernah rasanya di tempat ini saya cerita bagaimana waktu saya kecil punya mainan yang pada saat itu mainan saya mainan yang murah begitu ya. Mobil-mobilan yang ditarik pakai tali. Kan namanya anak kecil begitu ya, senang sekali tarik sambil lari-lari. Tapi merasanya kok mobilnya mengejar saya begitu ya. Nah, saya tarik, nah dia mengejar terus begitu, karena terlalu dekat. Lalu saya bilang, "Ma, bisa nggak dipanjangin supaya nggak kerasa kayak dikejar oleh mobilnya?" Ya, ini pikiran anak-anak nggak tahu ya. Kalau sekarang kita pikir ya salah sendiri, kalau jalan pelan-pelan ya nggak akan ngejar begitu. Kalau lari ya dia akan ngejar begitu ya. Bisa nggak dipanjangin? Oh bisa. Kasihlah panjang. Wah saya senang. Panjang begitu kan jauh begitu ya. Lari, makin lama kok makin pendek gitu ya. Makin dekat. Ternyata apa? Benangnya itu, talinya itu ruwet di tengah-tengah ya. Maklum yang namanya panjang begitu kan, putar sana putar sini, akhirnya itu kan kumpal jadi satu begitu ya. Maka juga pendek. Lalu saya bawa kepada mama saya. "Ma, bisa nggak dipanjangin lagi?" Mama saya bilang, "Bisa. Sini, bawa sini." Gitu ya. Maka saya berikan mobil-mobilannya yang saya berikan. Mama bilang, "Bawa sini semuanya." Saya bilang, "Ya mobilnya udah kasih." Apa yang bilang mama saya? "Ujung talinya kasih ke mama." Ujung tali itu masih saya pegang. Mobilnya saya kasih, tapi ujung tali masih saya pegang. Mama bilang, "Ujungnya kasih." Wah, rasanya pada waktu mau memberikan, rasanya gimana begitu. Tetapi itu yang Tuhan juga sebetulnya mau seperti itu bagi kita. Jangan pegang lagi apa yang sudah kau berikan. Ikuti apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupanmu. Pada saat kita membawa pemikiran, membawa doa kita, membawa permohonan kita, maka letakkan itu di depan Tuhan. Luther pada saat dia mau tidur, dia berkata begini, "Tuhan, sepanjang hari aku memikul salib itu, malam ini aku mau istirahat. Maka aku letakkan kembali salib itu. Besok boleh taruh lagi di sini." Dan dia letakkan semua pergumulannya di hadapan Tuhan. Dan malam itu dia bisa tidur nyenyak. Karena apa? Semua diletakkan di hadapan Tuhan. Saudara, kadangkala kita meletakkan tapi kita masih pegang. Kita belum betul-betul mengikut apa yang Tuhan mau. Itu yang membuat kita kehilangan semuanya. Tuhan mengatakan damai itu akan memenuhi hati dan pikiran. Ini dua hal yang ada, yang seringkali hati kita pengen damai, pikiran kita ini terus jalan. Yang membuat apa? Nggak rasa damai, khawatirnya banyak. Maka Tuhan bilang, letakkan itu di dalam tangan Tuhan. Maka damai Allah yang melampaui segala pikiran itu akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Nah, saudara, tiap kali kita datang, kita berdoa. Pertanyaannya waktu kita berdoa, ada hatiku enggak? Ada enggak kita melihat apa yang kita punyai, jangan yang tidak kita punyai. Katakan itu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini walaupun sulit masih bisa makan. Terima kasih Tuhan. Walaupun enggak bisa makan 3 kali, masih bisa makan 2 kali. Terima kasih Tuhan.
walaupun nggak bisa makan yang enak-enak, masih bisa makan nasi, misalnya begitu. Terima kasih Tuhan, hari ini walaupun susah, tapi masih bisa untuk pergi jalan. Terima kasih, lihat apa yang kita punyai. Setelah itu doanya apa? Ingat yang Tuhan sudah berikan. Tuhan, aku ingat Engkau mengasihiku sampai Engkau memberikan Tuhan Yesus buat saya. Tuhan, saya ingat saat-saat lalu ketika saya menghadapi ini. Saya sudah bingung, khawatir, tapi ternyata lewat juga. Tuhan, saya ingat saat-saat seperti itu. Nah, kita ingat kembali. Dan setelah itu, kita bawa semua doa kita dan kita berkata, Tuhan, saat ini mulai sekarang, saya mau ikut apapun yang Tuhan berikan. Saya mau ikut seperti seorang anak yang kalau digandeng papanya, nggak tarik, nggak nanya-nanya, nggak perlu memikirkan banyak hal, ngikut aja. Adakah saudara hari ini punya hatiku itu? Maka firman Tuhan sekali lagi saya bacakan ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Secara malam ini saya ingin mengajak sebentar kita berdoa, mengingat apa yang kau punya hari ini. Engkau punya keluarga, engkau punya suami, engkau punya istri, engkau punya saudara, engkau punya sahabat. Mungkin kau katakan, Tuhan, terima kasih. Mari kita ingat apa yang Tuhan sudah pernah berikan dalam hidup kita, kerjakan dalam hidup kita. Dan kita berkata, Tuhan, aku ingat. Dan sekarang setelah Engkau memberitahukan segala sesuatu, maukah kita berkata, Tuhan, aku ikut. Kita meletakkan semua di dalam tangan Tuhan dan mengikut apapun yang Tuhan mau berikan. Karena Tuhan berjanji, damai sejahtera yang melampaui segala pikiran itu akan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Tuhan, tolong kami supaya kami bukan melihat apa yang tidak kami punyai, mengkhawatirkan apa yang tidak ada di tangan, tapi biarlah kami membilang apa yang kami punyai, mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan, dan bertekad meletakkan semua dan mengikut apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan. Biarlah damai-Mu sekali lagi boleh mewarnai hidup kami. Terima kasih. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.